Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Diva Baspal. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas A. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas Profstat, yaitu UAS-nya lebih tepatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal di UAS ini. Yang pertama itu adalah nomor 1. Nah, di sini kita bisa sama-sama membaca soalnya ya. Nah, cari pertama kali adalah tentukan probabilitas terambilnya bola merah, putih, dan biru. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini ada kan diket. Nah, 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Nah, di sini kita akan mencoba mencari adalah terambilnya bola merah. Nah, bola merah berarti yang 6 ya. Nah, kita kasih penanda merah, putih, dan biru. Nah, pertama-tama kita ambilkan semuanya. Jadi nilai dari keseluruhannya, yaitu ada yang merah 6, yang putih 4, dan yang biru ada 5. Nah, total semuanya adalah 15. Lalu kita mencari yang pertama, yang merah. Nah, nilai merah dan dibagi nilai keseluruhan, yaitu sama dengan 6/15, sama dengan 2/5, lalu kita sederhanakan lagi atau kita bagikan lagi menjadi 0,4. Nah, di sini untuk mencari nilainya sama dengan merah yang tadi, yang putih dan biru juga. Nah, untuk A, B, C itu sama ya caranya. Lalu kita masuk ke mencari terambilnya bola yang bukan merah. Nah, yang bukan merah ini, nah di sini kan ada nih tandanya dari rumusnya. Nah, awalnya 1 ini supaya penyebutnya itu sama, di rumusnya 1. Nah, supaya penyebutnya sama, awalnya dia tidak ada ini. Nah, seperti ini, awalnya tidak ada kan. Nah, itu tidak bisa dibagi. Nah, bagaimana kita bisa membaginya? Kita sama dengan kan, lalu kita samakan penyebutnya. Kita samakan, lalu ditambah baru 1/1. Nah, ini 0,6. Lalu sama juga dengan soal selanjutnya, yaitu tentukan terambilnya merah atau putih. Nah, sama juga caranya seperti yang di atas. Nah, kita masuk langsung yang ke F sama G. F sama G ini kita diminta 3 bola berturut-turut di sebuah kotak untuk probabilitas. Nah, caranya adalah kita masukkan semua nilainya. Yang ini kita masukkan nih, 6/15, 4/15, 5/15, kita masukkan semuanya. Nah, lalu kita coret-coret seperti ini. Nah, coret-coret ini dimaksud coret-coret adalah kita menyederhanakan, kita sesama bagi dengan angka pokoknya paling kecil. Nah, dapat hasilnya adalah 8/225. Sama juga dengan yang G, itu kita juga memasukkan angka-angkanya dan kita bagi dengan angka-angka yang lebih kecil. Hasilnya seperti ini. Kita akan masuk ke materi yang kedua atau soal yang kedua, yaitu adalah jelaskan perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak berstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Lalu, data kuantitatif merupakan informasi yang bisa diberi nilai numerik dan diukur. Jika data kuantitatif bisa dianalisis menggunakan analisis statistik, data kualitatif tidak bisa melakukan itu. Nah, kita masuk soal ketiga, yaitu adalah jelaskan desain eksperimen dalam sebuah penelitian beserta tentang contohnya dan juga klasifikasi data dalam penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat ya, eksperimen observan, yaitu adalah peneliti melakukan pengamatan kepada subjek eksperimen tanpa memberikan treatment atau perlakuan dan tindakan khusus dan hanya mengamati subjek eksperimen. Contohnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati laju kecepatan kendaraan yang melintas di Jalan Merdeka pada pukul 10 sampai 12 malam. Pengukuran kecepatan kendaraan dilakukan dengan bantuan speed gun selama 90 hari. Lalu eksperimen studinya, peneliti melakukan pengamatan kepada subjek eksperimen tanpa memberikan treatment untuk mengetahui efek yang diberikan terhadap treatment. Kita masuk ke lurking variable. Lurking variable adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kontrol. Lalu placebo effect. Placebo effect adalah subjek eksperimen memberikan reaksi positif
walaupun dirinya menerima fake treatment. Terus Hawthorne effect ini adalah perubahan perilaku subjek eksperimen saat mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam eksperimen. Contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati efek dari pemberian suplemen vitamin D3 terhadap 140 pasien dengan tingkat antibodi yang rendah. Sebanyak 70 pasien menerima 4.000 D3 per hari selama 1 tahun dan 70 pasien sisanya menerima placebo. Hasil pengamatan terhadap 2 kelompok pasien ini lalu dibandingkan. Nah, kita masuk yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Data internal itu diperoleh di lingkungan sendiri, sedangkan eksternal diperoleh dari sumber pihak lain. Terus ada pembagiannya, data primer dan data sekunder. Kalau data primer adalah data dari pihak lain yang dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan sekunder data pihak lain yang dikumpulkan melalui perantara. Nah, metode pengumpulannya adalah angket. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk menggali data, tes pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui kemampuan keterampilan pengetahuan dan lain-lain individu. Terus kita wawancara, proses komunikasi mengetahui kemampuan dan keterampilannya. Terus dokumen, data yang berupa notula rapat dan laporan. Terus yang kelima adalah observasi. Peneliti tidak sekedar mencatat tetapi juga melakukan pertimbangan dan penilaian. Sekian penjelasan dari saya tentang UAS ini. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.